Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman Islam, sehat, afiat, sehingga dalam kesempatan yang sangat baik ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan termasuk kita semua insyaallah yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, kami akan mengumumkan beberapa maklumat penting yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat pada Jumat kali ini, yaitu Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah. Waktu Jumat jatuh pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah berada di dalam masjid untuk merapatkan dan meluruskan saf-safnya agar saudara-saudara kita atau jamaah yang datang belakangan dapat menempati saf-saf yang masih kosong di belakang. Selanjutnya, infak Jumat yang lalu tanggal 26 Juli 2024 berjumlah Rp8.345.400, Rp8.345.400. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para jamaah sekalian. Semoga apa yang telah diinfakkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang banyak, yang tentunya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai petugas khatib dan imam, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, yaitu Al-Makram Bapak Ustadz Haji Amin Laduni SPDI, dan yang bertindak sebagai muadzin akhirul kiram Bapak Sawaril. Selanjutnya kami menghimbau untuk kekhusyuan salat Jumat kita, dihimbau untuk menonaktifkan ponsel dan lainnya. Pengumuman lain-lain, insyaallah gelar amal hari ini diperuntukkan untuk pesantren Rahmatan lil Alamin. Hari ini gelar amal kita peruntukkan untuk pesantren Rahmatan lil Alamin. Pengumuman selanjutnya yaitu insyaallah kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Agustus setelah pulang kerja bersama guru tetap kita, yaitu Habib Ahmad bin Anis Baswarah. Besar harapan kami para jamaah untuk mengikutinya. Selanjutnya insyaallah nanti setelah kita sholat Jumat akan ada sholat gaib, yaitu untuk pemimpin Palestina Syekh Al-Maghfurah Syekh Ismail Haniyah, dan juga untuk pejuang-pejuang Palestina. Dan terakhir, mari kita bacakan umul kitab suratul Fatihah, yang mana pembacaan umul kitab suratul Fatihah ini kita kirimkan pahalanya untuk saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita
yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendapatkan di tempat sebaiknya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya. Dan juga untuk mungkin saudara-saudara kita yang sedang sakit atau rekan-rekan kerja kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. La hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wassalatu Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 54. Ayat tersebut ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa ada 3 siklus kehidupan yang akan kita lalui sebagai manusia yang telah wujud di di muka bumi ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dalam keadaan lemah. Kemudian setelah kelemahan itu Allah menjadikan kita menjadi kuat, dan setelah kuat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita lemah kembali. Kekuatan ini diapit oleh 2 kelemahan yang ada. Lemah ketika awalnya dan lemah ketika akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dha'fin, kuat itu dengan menggunakan isim nakiro, artinya kelemahan ini bisa kelemahan fisik, bisa kelemahan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, ayat ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa dahulu ketika kita baru saja dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan lemah, sangat-sangat lemah. Segala sesuatu masih tergantung dengan orang tua kita. Duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, bangun berbaring nggak bisa. Semua hajat, kencing, buang air semua masih dalam gendongan ibu kita. Ini menunjukkan bahwa memang kita lahir dalam keadaan lemah. Tapi kemudian jamaah rahimakumullah, kelemahan itu semakin panjang. Ketika kita sudah SD, kita pun masih lemah karena kita masih bergantung dengan orang tua. Ketika udah SMP juga masih bergantung. Bahkan selesai kuliah sekalipun jamaah rahimakumullah berbahagia, ada orang yang masih tetap bergantung kepada orang tua karena kelemahan dirinya. Mungkin secara fisik sudah mulai kuat, tetapi secara karya, secara yang lain-lain itu belum menampakkan kekuatan. Nah, hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, ya, lemah sekali, nggak ada kekuatan. Makanya ada istilah la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kemudian pada siklus yang kedua, pada durasi yang kedua adalah pada saat Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin secara fisiknya sudah mulai kuat, mungkin ini juga sudah mulai kuat. Tetapi kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu kadang pun disikapi dengan kekuatan yang lemah juga. Di saat Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kekuatan dan tenaganya, dikata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segalanya pada usia-usia yang kuat itu, kadang kekuatan ini pun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya untuk mempersiapkan pada siklus yang ketiga adalah siklus lemah kembali. Nah, di usia-usia muda ini umumnya hadirin rahimakumullah adalah usia-usia yang kuat. Tetapi banyak di antara para pemuda itu yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemuda banyak yang menghabiskan waktunya terbuang percuma, tidak di jalan yang benar. Tidak mempersiapkan dirinya untuk membuat karya yang besar, tidak membuat dirinya untuk menciptakan sebuah penemuan yang besar, untuk melakukan sesuatu yang besar yang akan dipersembahkan, yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kondisi kelemahan yang ketiga. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya masa-masa kuat itu juga tidak terlalu lama juga. Pada saat ini manusia sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, sudah mulai penyakit datang menghampiri satu persatu. Bahkan jamaah rahimakumullah, di saat-saat orang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih banyak lagi penyakit ini. Ada orang berobat udah 10 tahun, minum obat ada 10 tahun.
Bahkan jamaah rahimakumullah, nanti pada saatnya orang ada kembali kepada seperti apa yang pernah terjadi pada saat awal-awal. Pikun. Ditanya sudah makan belum? Belum, padahal habis makan. Ditanya sudah sholat belum? Emang sudah masuk waktu ya? Ditanya ini anaknya siapa? Ini namanya siapa? Sudah lupa. Nah jamaah rahimakumullah, akhirnya manusia itu memang dihimpit oleh sebuah kelemahan. Awalnya lemah, akhirnya lemah. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada manusia, kepada kita sekalian, mari sama-sama kita pergunakan kekuatan itu sebaik-baiknya. Mumpung kita masih segar, mumpung kita masih kuat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan harta kepada kita, gunakan harta itu sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang paripurna, yang yang prima kepada kita, kita pergunakan umur itu semanfaat mungkin untuk kebaikan kita, keluarga kita dan orang lain. Karena jamaah rahimakumullah, sekali lagi, umur kekuatan manusia itu terbatas dan singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan kekuatan kepada kita apapun bentuknya, ilmu kah, dana kah, harta kah, tenaga, pikiran dan sebagainya, mudah-mudahan kita semuanya mampu kita alokasikan, kita pergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan kelemahan yang kedua. Ya, kita akan datang kita jemput kelemahan yang kedua. Awalnya kita lemah, akhirnya kita juga akan lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat memaksimalkan seluruh potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang semuanya masih muda ini ya, semuanya insyaallah masih muda, masih kuat, mudah-mudahan umur muda kita, masa-masa kuat kita benar-benar kita pergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, karena kalau kita mengacu kepada fisik kita sebagai manusia, fisik kita ini dibanding makhluk yang lain gak ada apa-apanya. Tenaga kita kalah sama gajah, ketajaman pandangan kita, mata kita itu kalah sama burung elang. Keindahan diri kita salah sama burung merak. Jadi kalau secara fisik nggak ada sesuatu yang bisa kita ini, nggak ada sesuatu yang kita dibanding makhluk-makhluk yang lain. Nah, makhluk yang lain lebih sempurna, lebih luar biasa. Tetapi jamaah rahimakumullah, kendati pun manusia banyak kelemahannya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan, Allah titipkan akal kepada kita. Justru dengan akal itu kita menjadi mulia. Kalau akal itu kita pergunakan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya, maka itulah yang menyebabkan kita menjadi mulia. Oleh karena itu sekali lagi jamaah rahimakumullah, enggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, enggak ada sesuatu yang kita bisa pamerkan kecuali bagaimana kita mempergunakan seluruh kenikmatannya Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh kekuatan potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma alif baina qulubihim wasbir ala adahum waqtubis syahadata ala mautahum wa thabbit imanahum washfi jurhahum wa mardahum wansurhum ala al-qamil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.